Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu yang berkesempatan menjadi tamu Allah yang kami muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kembali kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kajian kita zuhur ini kita beri judul 3 perbuatan yang akan merusak amal manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tubuh manusia, kalau bagian luarnya nampak oleh kita dengan kasat mata, tapi ada bagian dalam yang tak nampak oleh mata kita. Harus menggunakan alat baru kelihatan. Nama alat itu USG. Sekarang sudah ada 4 dimensi. Kalau seorang ibu lagi hamil, maka kalau ingin melihat kembang tumbuh anak, maka pergi ke dokter. Lalu di USG 4 dimensi, nampak bayi yang ada di dalam rahimnya. Apakah bayi itu bagus tumbuh kembangnya atau tidak, nampak di dalam USG. Begitu pula ketika hari ini dalam organ tubuh kita bagian dalam, kalau kita ingin lihat, ada juga alat USG yang bisa melihatnya. Jantung, hati, paru-paru. Maka 3 unsur yang ada dalam tubuh kita, pada dasarnya 3 unsur ini penting bagi manusia. Jantung, kalau tak baik fungsinya, bermasalah lagi dalam hidup kita. Berhenti jantung memompa, maka orang selalu mengatakan ketika ada orang yang meninggal, dia kena jantung, maka disebut dia sebagai orang yang gagal jantung. Mati dia, maka disebut kematiannya karena gagal jantung, bermasalah jantung. Kalau hari ini orang tidak berfungsi paru-parunya, maka ketika dia berolahraga, berjalan, atau mungkin menggunakan sepeda, bisa jadi gara-gara paru-paru bermasalah, sesak napas. Sabanta jalan barulah sesak angok. Ini paru-paru bermasalah tuh. Yang ketiga, hati. Hati fungsinya adalah untuk menetralkan, untuk memilah setiap makanan yang masuk dalam anggota tubuh kita, maka disaring di dalam hati. Mana yang protein, mana yang vitamin, mana racun. Maka racun akan diolah di dalam hati dan dikeluarkan dia nanti bersama dengan kotoran-kotoran, baik dalam bentuk air seni maupun dalam bentuk BAB. Ini fungsi hati. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia. Lalu apa maksud dari 3 organ ini kita bahas pada siang hari ini? Ternyata dari 3 organ, jantung, paru-paru, hati, ada 1 organ yang ada dalam tubuh manusia yang disebut dengan hati. Kalau bermasalah, tidak hanya bermasalah di dunia ini bagi manusia, tapi besok juga bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
nomor 52. Hadis ini datang dari Nu'man bin Bashir. Rasulullah menyebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fi jasadi mudghah idza salahat jasadu kulluh wa idza fasada jasadu kulluh, ala wahya qalbun. Pada dirimu, pada jasadmu, kata Nabi, ada segumpal daging. Kalau elok daging tu, kalau baik daging itu, maka baiklah ke seluruh anggota tubuhmu, kata Rasulullah. Tapi kalau rusak daging itu, maka rusaklah keseluruhan daripada anggota tubuhmu. Apa nama daging itu? Ala wahia qalbun. Itulah hati manusia. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayah Al-Hidayah menyebutkan penyakit hati, atau disebutnya dengan kata ar-radlu qulub, ini bukan hanya merusak daripada organ tubuh manusia saja. Ketika ada penyakit hati itu dalam tubuh manusia, bukan hanya merusak daripada diri manusia itu sendiri, kata Imam Al-Ghazali, melainkan merusak tatanan kehidupan dalam masyarakat, bahkan bernegara sekalipun. Bahkan tidak lebih dari itu lagi. Yang lebih dahsyat lagi adalah kehidupan kita di kampung akhirat menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata bapak dan saudaraku sekalian, ada penyakit hati yang luar biasa dahsyatnya, merusak kehidupan kita di dunia, bahkan besok di akhirat. Apa nama penyakit yang ada dalam hati itu? Kata Imam Al-Ghazali, yang pertama namanya hasad, dengki, iri hati, busuk hati. Boleh pak kesamaannya? Ini hati-hati kita. Yang kedua namanya ria. Iko ria ndak nama orang loh. Ria, pamer, suka melihatkan sesuatu kepada orang lain. Ini ria namanya. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, penyakit itu ujub, sombong, angkuh, berbangga-bangga diri. Ini 3 penyakit yang ada dalam hati manusia. Maka kata Nabi tadi, kalau penyakit ini ada, maka rusak tatanan kehidupan manusia, tidak hanya di dunia, besok juga di akhirat. Kita bahas satu-satu, karena waktu kita sedikit, kita bahas satu dia. Apa itu hasad? Kaum muslimin rahimakumullah, sepakat jumhur ulama memberikan definisi tentang hasad. Hasad itu adalah penyakit yang ada pada hati manusia, di mana orang tidak menyenangi orang lain mendapatkan nikmat. Penyakit sifat di mana orang tidak senang melihat orang lain mendapatkan kesenangan. Ini bahayanya hasad tu pak. Tak sukanya doh orang mendapatkan nikmat. Bahkan yang paling bahaya lagi, bagaimana berusaha dia nikmat yang ada pada diri orang itu pindah kepadanya. Kan dahsyat itu. Lah ndak suka nengok orang dapat nikmat, dia berusaha bagaimana nikmat yang ada pada diri orang itu pindah kepadanya. Kalaupun dia tak dapatkan nikmat itu, kalau bisa nikmat itu hilang pada diri orang lain. Ini dahsyatnya hasad itu pak. Orang naik pangkat, dia mulai itu, kalau hasad ada pada dirinya, mulai merasa tak nyaman. Kok dia pula yang naik pangkat? Saya yang paling lama jadi ASN, dia pula jadi kepala dinas. Ini coba pak, ini hasad nih. Sehingga apa yang akan dia lakukan? Dia berusaha bagaimana mencari-cari kesalahan daripada orang yang mendapatkan nikmat yang baru saja naik pangkat itu. Dicarilah kesalahannya, dilaporkan ke KPK, dilaporkan ke sana ke sini. Akhirnya tidak jadi bapak itu dapat nikmat. Ini sering terjadi nih kalau orang punya hasad, dengki, iri hati. Orang yang beli mobil baru, dia yang meriang. Ini lebih bahaya oleh pak. Ini biasa-biasanya kadang-kadang terjadi itu pada ibu-ibu nih. Tinggal di sebuah komplek, datang mobil baru di rumah tetangga depan rumah dia. Ini mulai nih kalau hasad ada dalam hati, ibu tuh meriang langsung.
Pulang laki dari rumahnya, ngapo bang? Tengoklah bang, oto baru di depan rumah orang tuh. Hati-hati nih kalau punya hasad. Dari manalah dia dapat duitnya ya? Kapanlah dia menabung? Ini kan sering nih terjadi nih. 2 hari berikutnya datang pula orang mengantarkan kulkas ke depan rumah bapak yang tadi itu juga 4 pintunya. Oh, kalau tak hati-hati kita menjaga hati, mau pingsan. Ini hati nih pak, bahayanya sifat hasad dengki itu. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, ini akan menyebar kepada lingkungan yang ada di sekitar situ. Patangnya balioto, kinilah balilo kulkas, dari mana pitinya tuh? Ini orang yang punya hasad nih, sibuk dengan urusan orang. Padahal kaum muslimin rahimakumullah, boleh jadi orang yang membeli kulkas baru itu, orang yang membeli mobil baru itu sudah nabung 20 tahun yang lalu. Awak sibuk ya baru leh. Ini hasad nih pak, dengki. Bahkan yang paling bahaya kalau ustadz punya hasad dengan ustadz lain. Ini sering juga terjadi nih. Kalau ustadz tuh banyak jamaahnya, ustadz yang tak banyak jamaah, kalau hasad ada pada dirinya, mulai pula tuh. Ini salah nih. Pasti ustadz tuh ado, entah apa yang ado. Kalaulah ada ustadz punya hasad dengan ustadz yang lain, berhenti jadi ustadz. Tak usah jadi ustadz lagi. Karena ustadz itu harus hilang hasad dalam dirinya, karena dia memberikan tausiah kepada jamaahnya untuk menghilangkan nilai hasad pada dirinya. Ini yang hati-hati kita. Kalau ini ada pada diri kita, maka kata Imam Al-Ghazali, tidak hanya merusak dari tatanan kehidupan di dunia ini, tapi besok di akhirat lebih dahsyat lagi. Kenapa Nabi menyebutkan hasad itu lebih dahsyat? Karena Nabi menyebutkan dalam hadis, orang yang memiliki hasad akan 2 bermasalah dalam dirinya. Di dunia akan merusak daripada organ tubuhnya. Orang kalau punya hasad pak, payah tidurnya. Orang naik pangkat akan dipikirkannya tuh, baalah caranya naik pangkat. Padahal orang yang dipikirkannya sudah tidur lelap dia. Orang beli mobil baru, kalau dia punya hasad, ini sering berpikir ini, dari manalah duitnya, kapanlah dia mendapatkannya, bagaimana dia mendapatkannya. Ini hasad nih. Orang kalau punya hasad payah tidurnya, semakin lama dia berpikir tentang orang lain. Orang lain itu tidak lagi orang lain yang dipikirkannya, tidak lagi berpikir, dia udah enak tidurnya. Orang kalau susah tidur, nama penyakitnya insomnia namanya, susah tidur. Dibawa ke dokter, disuntik dulu baru tidur. Ini penyakit nih pak, hati-hati. Makanya kata Imam Al-Ghazali tadi, merusak dari tatanan kehidupan kita. Orang punya hasad, jiwa hatinya takkan tenang. Yang kedua, orang yang punya hasad dengki, kata Rasulullah, besok binasa di akhirat. Apa binasanya? Amal ibadahnya akan musnah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan Nabi dalam hadisnya. Hadis ini datang dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulan nar. Orang yang hari ini memiliki dengki, hasad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok di akhirat amalnya akan musnah di hadapan Allah seperti api membakar kayu bakar. Begitu dahsyatnya api membakar kayu bakar. Kalaulah bapak hari ini pernah mungkin memanggang ikan dengan menggunakan arang, coba tengok arang itu kalau habiskan, debunya saja tinggal lagi. Seperti itulah ibaratnya orang yang punya hasad, dengki dengan orang lain, besok amal ibadahnya hilang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau sempat dia tak senang dengan orang mendapatkan nikmat, lalu dia ambil dengan cara yang batil, maka ini lebih dahsyat lagi balasan besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, yuk kita jaga hati kita. Kita jauhkan hati kita dari hasad. Bagaimana caranya? Syukuri nikmat Allah. Apa yang diberikan Allah hari ini kepada kita, syukurilah. Yang kedua, mari kita perbaiki jiwa dan raga kita daripada menjauhi hasad, dengan selalu berbaik sangka dengan orang lain. Jangan bersyukuzon, berusnuzon kita.
Orang dapat pangkat, husnuzon kita, mudah-mudahan pangkatnya berkah baginya. Orang membeli mobil, mudah-mudahan berkahlah mobil itu untuknya. Itu husnuzon, berbaik sangka kepada orang lain. Mudah-mudahan kita jauhkan hasad ini dalam diri kita. Inilah besok yang menyelamatkan kita di hadapan Allah, dan mudah-mudahan ini pula yang membawa kebahagiaan kita hidup di dunia dan juga di akhirat. Fa'tabiru, mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa